Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachi. Bersama saya Heriatul Zana dari SMP Negeri 1 Pasekan, Supriyadi dari SMP Negeri 3 Jatibarang, Aris Sutanto dari SMA Negeri 1 Pidana. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Supri. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kabar Bapak baik. Begini Pak, sebelum nanti melakukan coaching, sebagai kegiatan awal saya ingin mengajukan berbagai pertanyaan kepada Bapak terkait rubrik penilaian tentang pelaksanaan coaching yang nanti akan Bapak laksanakan dengan coaching ya Pak ya. Saya nanti akan mengamati apakah proses coaching yang Bapak lakukan dengan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya, gitu ya Pak ya. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan nanti ada memaksimalkan potensi. Baik Bapak ya, ada pertanyaan yang akan saya tanyakan. Itu yang pertama, pertanyaan pertama, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ibu Jana, nanti harapan saya sebagai coach ini nanti ya, ketika supervisi coach nanti itu, jadi kami ini minta dibantu dalam kehadiran penuh yang pertama itu ya Bu ya. Jadi nanti ketika saya mensupervisi coach ini, artinya itu saya harapkan kehadiran penuh dari coach. Lalu yang kedua itu adalah mendengarkan aktif. Jadi kita ini ketika nanti saya memberikan pertanyaan pada coach ini, saya lihat pendengarannya itu diharapkan adalah aktif. Lalu yang ketiga adalah saya akan mengajukan pada coach itu pertanyaan-pertanyaan yang sehingga nanti akan bisa diharapkan dari observasi ini ada hasilnya. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya dalam proses coaching nanti, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Betul, Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Terkhusus nih Bu, untuk bagian yang tadi sudah saya sebutkan dari kompetensi coach sendiri adalah bagian mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu dua kompetensi itu yang akan kami harapkan Bu. Oh ya baik, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Dari 3 kompetensi dan 2 yang sudah saya pilih tadi itu, saya menekankan yang pertanyaan berbobot ini. Jadi nanti saya ketika observasi dengan coach ini, saya mengharapkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi diharapkan nanti saya akan mendapatkan jawaban-jawaban sesuai dengan harapan. Oh ya baik. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya Pak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ini yang paling pokok adalah harapan ini Bu ya. Jadi ketika nanti saya melakukan observasi pada coach Bu ya, itu diharapkan adanya solusi Bu. Nah, yang mana solusi-solusi ini tentunya berasal dari coach itu sendiri. Nah, itu nanti akan saya berikan pertanyaan ke coach sehingga nanti
coach itu sendiri akan memberikan solusi yang baik menurut dia untuk mengatasi masalah-masalah dari identifikasi yang sudah dia ini temukan gitu. Baik, jadi Bapak yang ingin Bapak harapkan dari kegiatan ini, dari kegiatan observasi ini, Bapak mengharapkan coach itu menemukan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Itu intinya itu ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih. Demikian observasi kita kali ini. Silakan nanti Bapak melakukan coaching bersama coach ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada waktu sebentar. Saya ada sedikit permasalahan nih Pak. Oh iya. Pengen unek-unek dikit lah tentang kegiatan siswa di sekolah. Ya, silakan Pak. Sebenarnya Mas, ini ada keterkaitan antara proses belajar, tapi ini mungkin di luar kelas kaitannya dengan keterampilan mereka dia sudah untuk prestasi tentang olahraga prestasi. Bukan di kita itu banyak sekali tuh Pak ya. Setiap tahun kita kenyang lah untuk tingkat apalagi kabupaten ya, terutama di voli putri sama futsal itu kan. Kita setiap tahun mereka ini murid-murid ini selalu memberikan trofi atau penghargaan atas prestasi mereka. Cuman yang jadi pemikiran saya itu Pak, ketika melihat mereka lulus selama beberapa tahun nih Pak. Kan ini kan mereka punya mimpi-mimpi nih di sini. Ketika mereka poli ada angan-angan, ketika obrolan dengan siswa itu mereka pengen dapat prestasi. Tapi mungkin ada beberapa nih Pak ya, ada beberapa itu yang jadi ganjalan saya juga. Itu yang membuat kita, terutama guru-guru itu adalah mereka di sini berprestasi, kemudian di luar itu ternyata kok seperti tanda kutip ya, kok tidak meneruskan prestasinya, apakah jadi atletnya atau jadi apanya, seperti itu sebenarnya. Itu Mas sampel contoh saja di bidang olahraga itu yang jadi pemikiran saya seperti itu. Gitu ya. Kita di sini membina setelah mereka lulus kok kemana gitu mereka. Jadi apa yang kita lakukan nih Pak hari ini? Iya, kalau dari makanya sekarang saya mencoba berkonsultasi dengan Bapak itu, yang jadi pemikiran saya itu sebenarnya adalah entah ke pelatihnya atau ke pembinanya, pikirannya bukan hanya tentang skill saja sih sebenarnya ya. Yang pertama itu permasalahan mungkin adalah memotivasi mereka untuk terus berprestasi, untuk mereka bisa hidup di lingkungannya ketika mereka lulus berdasarkan apa yang mereka sudah pelajari di sekolah. Jadi kemudian kerjasama nih kayaknya, kerjasama kita dengan stakeholder terkait ketika kita punya siswa atau murid-murid yang berprestasi itu, kita juga mungkin sudah saatnya nih ya, sudah saatnya yang terkait dinas atau apa tuh supaya bisa kita mungkin ini loh kita punya alumni terbaik bisa tidak dipakai itu yang sementara ini kan seperti itu. Kalau begitu apa nih Pak kira-kira tujuan kegiatan yang teman-teman? Ya saya nitip kemarin juga ke BK ketika bukan hanya tentang konseling kuliah di mana, tapi barangkali ada murid yang belum diberi kesempatan untuk kuliah, ya mereka juga diajak ngobrol lah, terutama untuk yang berprestasi ini supaya bisa diberikan gambaran bahwa di luar nanti mereka harus kemana supaya bisa meneruskan. Jadi BK juga ini saya libatkan selain balik kelas ya seperti biasa. Dan mungkin beberapa guru mapel juga saya ajak obrolan seperti itu, sambil ngasih motivasi ke siswa bahwa ya kan banyak sekali seperti itu tuh, mereka begitu rajinnya, begitu berprestasinya setelah lulus, tapi ada juga beberapa ya kalau ini mah mungkin sekilas ya nggak tahu. Jadi misalkan ketika lulus ya itu juga kan kondisi real mereka ya, mereka harus bekerja, jadi akhirnya prestasi itu. Nah, kalau yang seperti ini mungkin ya sudah, kalau bagi saya pribadi ya sudah di luar karena saya, makanya saya paling ketika ketemu dengan alumni itu ya ketika ditanya, kamu waktu SMA banyak ngasih piala nih ke sekolah, dan ternyata sekarang saya nggak lihat kamu latihan lagi. Ya, terus dia bilang, saya kalau sore paling hanya bisa latihan Pak, kalau pagi sampai sorenya itu sebelum latihan saya harus kerja dulu, jadi seperti itu. Nah kalau seperti ini kan ya sudah, paling saya hanya ngomong ya sudah, tapi yang penting kamu tetap berlatih terus ya. Saya pun seperti itu saja. Bapak ini barangkali kalau dibikin skala nih Pak, itu ya
kalau skala 1 sampai 10. Nah, kira-kira di mana nih posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan ini, Pak? Sebenarnya kalau dulu tuh 6 ke 7 kayaknya Bang. 6 ke Karena 7 ya? karena saya kan belum lama juga di sini ya, jadi belum jadi ini juga baru terindikasi sekarang padahal saya melihat kondisi di trofi di sekolah kemarin itu banyak sekali sebenarnya sudah lama, jadi dan saya baru membacanya sekarang ini, jadi mungkin baru sebatas itu karena kita juga baru sebatas itu. Kalau ini Pak, barangkali kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan seperti ini, Pak. Apa kekuatan ini, Pak? Kebetulan kan saya mah selain di dalam kelas yang ngajar sebagai wali kelas juga, ya saya juga agak lebih beruntung karena saya juga aktif di ekstrakurikulernya itu membina mereka, jadi ya kekuatan saya di situ. Jadi lebih banyak ngobrolnya, maksudnya berbicara di sini. Kalau yang skill atau kemampuan itu kan ada pelatih sudah sendiri, paling setelah pelatih atau apa saya juga kadang tengok memiliki mereka ketika berlatih sambil ngobrol, motivasi, memberikan arahan, paling tidak nih belajar ini di sini selesai silahkan, jangan berhenti hanya di sekolah. Betul ya, Pak. Betul ya. Kalau ini Pak, dalam mencapai tujuan ini kira-kira ada nggak sih Pak hambatan dan gangguan gitu? Hambatan itu kalau dari segi ke murid ya tadi ketika lulus adalah mereka harus bekerja. Kalau ini untuk yang di sekolah murid yang berprestasi kemudian dia tidak kuliah, ini ya kalau itu hambatannya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi mungkin saya dengan kesiswaan kemudian dengan kepala sekolah juga akan mencoba lebih intens lagi nih bagaimana bisa lebih berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait lagi. Seperti kalau di bidang olahraga ya mungkin kita dengan di sekolah ya dinas pemuda dan olahraganya supaya ini loh kita punya ini tolong dibikin setelah mereka lulus dari sini kan ya mungkin hanya mereka itu yang bisa menampung. Itu diantara solusinya Pak. Ya, barangkali ada solusi lain Pak. Barangkali. Oh iya, ada beberapa klub sih sebenarnya sudah kita juga selalu mengarahkan itu menurut informasi dari pembina olahraga bahwa klub ini mereka sudah mau menampung. Ya semoga saja bisa sekarang sudah mulai agak mulai berjalan. Ya. Kalau ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak sendiri bagaimana Pak? Kalau seperti ini intens dilakukan, ya saya yakin bisa semester depan pun bisa langsung ke 8 atau di 3 tahun ke depan sudah bisa sangat maksimal sekali ya, karena sekarang juga targetnya sudah bukan target ke prestasi tingkat kabupaten lagi, sudah mereka juga sudah yang jelas sudah ke provinsi nasional, jadi saya pikir 2-3 tahun bahkan 5 tahun bisa sampai ke 10 lah. Ini kan proses ya Pak ya. Betul. Kalau boleh tahu Pak, barangkali komitmen Bapak nih terhadap rencana aksinya Pak. Komitmennya. Selama diberi kesempatan dan selama saya masih di sini ya saya akan tetap berkomitmen seperti itu, menjalankan apa yang saya yakini tadi tentang bagaimana ketemu memotivasi siswanya bahwa prestasi itu adalah sepanjang hidup. Ya Pak ya, prestasi sepanjang hidup bukan hanya sebatas di sekolah saja. Pak, kita kan sudah melakukan coaching nih Pak. Oh iya. Kira-kira tidak lanjut nih untuk kedepannya Pak. Kira-kira untuk sesi menurut Pak Aris. Kita akan ngobrol dengan sekolah. Oh iya. Mungkin juga besok atau minggu depan kita akan coba, karena kan hari apa itu ada pertandingan tuh biasanya akan ketemu dengan orang-orang instansi terkait, mungkin akan lebih mengkomitmenkan lagi kita ini loh penerus silakan setelah lulus SMA atau ini silakan. Terima kasih Pak Aris sudah menggambarkan Pak ya. Jadi apa yang sudah direncanakan, lalu Pak Aris ini sudah karena ini sudah ada komitmennya, tanggung jawabnya tadi sudah bagus Pak. Identifikasi masalah juga awal-awal tadi sudah disebutkan oleh Pak Aris ya Pak. Ini berhubung Bapak mau rapat nih Pak. Oh iya. Dengan sektor tadi itu yang sudah ditunggu. Ini gimana Pak Aris kalau pembicaraan kita barangkali sudah sampai sini? Ya, mohon maaf dan terima kasih setelah diberi waktu, setelah akhirnya sekarang saya lebih yakin lagi tentang komitmen apa ke depan apa yang harus dilakukan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Inginnya kita mah pengen ngobrol lama ya Pak. Iya. Tadi intinya Bapak tadi dari awal yang Bapak ceritakan tentang siswa kita ini
ini lalu rencananya lalu apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Haris sama saya juga tadi sudah bagus semuanya nih Pak. Saya mendukung sekali. Terima kasih Pak. Sudah bagus ya, nanti bisa Terima kasih ditularkan supportnya. pada kuliah ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Sudah teman-teman. Iya. Monggo Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Supri. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi kan sudah melakukan coaching ya Pak bersama Koci. Nah, setelah mengamati proses coaching yang sudah Bapak lakukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan tadi coaching yang sudah Bapak lakukan. Ya. Pertanyaan yang pertama, itu apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator capaian yang diinginkan dalam proses coaching tadi, apakah sudah tercapai atau belum? Terima kasih Bu Jana. Setelah saya melakukan coaching ya, dengan itu kompetensi dari coaching itu sudah tercapai Bu. Yaitu diantaranya yang kita harapkan awal tadi pembicaraannya itu adalah mendengarkan dengan asik dan memberikan pertanyaan. Itu semuanya juga sudah tercapai pada coaching yang saya lakukan. Berarti kalau sudah tercapai, apa tujuannya sudah tercapai apa? Berarti Bapak bisa menggali Koci untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi ya Pak ya. Iya, Dan betul. juga dalam proses coaching tadi, apakah Bapak sudah alur tirtanya apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana Pak? Ya. Dari alur tirta itu sendiri ya alhamdulillah Bu. Jadi memang ketika saya berbicara dengan coach itu alur dari mulai tujuan, lalu identifikasi, lalu rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya itu ya. Jadi keempat alur itu tirta itu semuanya sudah ada di dalam coach itu sendiri. Jadi semuanya itu sudah terjadi semuanya. Berarti alur ini sudah berhasil. Baik, tadi juga saya sudah mengamati Bapak ya sebagai observer. Proses coaching tadi yang sudah Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta. Bapak juga sudah bisa menggali melakukan pertanyaan berbobot kepada Koci dan Koci juga bisa menanggapinya sehingga Koci bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang terjadi. Iya. Jadi Bapak sudah melakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sudah Bapak lakukan ya Pak. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi. Ya. Pertanyaan yang terakhir nih Pak. Oke, siap. Ya. Ya. Kompetensi apa lagi sih Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Memang tadi utamanya sasarannya saya kepada coach itu adalah mendengarkan dengan aktif tadi ya Bu ya, dan melanjutkan pertanyaan yang berbobot. Tetapi di dalam perjalanan coaching itu ya Bu ya saya lakukan itu ternyata memang perlu juga kehadiran penuhnya. Tetapi itu tadi kira-kira dari kompetensi yang kehadiran penuh itu juga harus ada. Tapi alhamdulillah tadi semuanya sudah berjalan dengan baik. Baik, semoga nanti kedepannya Bapak bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya, Iya, yang Ibu. sesuai dengan alur cerita, juga sesuai dengan prinsip coaching yang sudah Bapak kuasai tadi. Iya. Demikian Bapak pasca observasi yang kita lakukan hari ini, kita cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih sebagai kepala sekolah kepada Bapak yang sudah menjalankan tugas dengan baik, Iya. yang sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu nanti kedepannya bisa bermanfaat. Saya akhiri saja ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.